Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita pada sore hari ini jumpa lagi dengan live Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada dalam tema mengatasi gangguan tidur, gitu ya dokter. Sore hari ini kami dari unit promosi Rumah Sakit Bina Bakti Husada, saya sendiri Oktaviana Prakarti Satiti. Di sebelah saya ini ada narasumber kami pada sore hari ini, yaitu Dokter Prima Kusumastuti, spesialis kesehatan jiwa. Nah, selamat sore dok. Selamat sore Mbak Okta. Gimana kabarnya dokter? Baik. Iya dokter, sore hari ini tema yang sangat menarik sekali ya dokter. Cara mengatasi gangguan tidur, gitu nih dok. Nah, itu seperti apa untuk gangguan tidur itu sendiri, ataukah itu normal atau bagaimana dokter? Nah ya, gangguan tidur seperti kata-kata ya, gangguan berarti yang memang tidak normal gitu. Kalau kita sudah merasa bahwa kita mengalami gangguan tidur, berarti kita merasa terganggu gitu dari tidur, dari pola tidur kita gitu. Jadi gangguan tidur sendiri itu adalah merupakan gangguan atau kelainan dari pola tidur kita, baik secara kualitasnya maupun dari kuantitasnya seperti itu. Gitu. Bisa bermacam-macam. Jadi yang paling sering yang kita tahu ya insomnia gitu. Jadi kita kekurangan tidur. Kekurangan tidur itu bisa terbagi menjadi banyak hal, misalkan tidak hanya sekadar kuantitasnya atau misalkan jumlahnya yang kurang, tapi bisa jadi kita jumlahnya cukup jamnya, tapi mungkin kita terbangun-bangun tidak nyenyak seperti itu. Jadi secara kualitas kurang itu juga bisa. Tapi juga gangguan tidur itu sendiri juga bisa terjadi kelebihan jam tidur atau kualitasnya atau kuantitasnya tidurnya gitu. Misalkan tidur terus dari pagi sampai sore, atau jam tidurnya itu memanjang, itu lebih dari 8 jam, itu juga bisa gitu. Ada yang memang betul-betul dia tidurnya, ada yang hanya memanjang tapi ternyata kualitasnya nggak bagus gitu juga, jadi hipersomnia gitu. Tapi ada juga yang perubahan pola tidur. Jadi sebenarnya mungkin jamnya cukup, kualitasnya bagus, tapi terbalik, misalnya dia tidurnya siang hari, malamnya begadang, itu juga termasuk dalam gangguan tidur seperti itu. Jadi tidak hanya kurang tidur, tapi berbagai jenis, berbagai bentuk gangguan tidur itu bermacam-macam gitu Mbak. Nah, kira-kira dengan gangguan tidur semacam itu banyak penyebab ya dokter, banyak faktor yang melatar belakangi bisa seseorang itu mengakibatkan gangguan tidur. Nah, itu sendiri untuk penyebab-penyebabnya di mana dari sisi kedokteran kesehatan jiwa itu penyebabnya kira-kira apa saja gitu dok, biar pemirsa live setia Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada bisa tahu gitu dok. Ya, penyebabnya bisa berbagai macam sebetulnya. Kalau dilihat dari secara umum, penyebabnya itu bisa karena biologis, bisa karena psikologis, bisa karena lingkungan, ataupun karena obat-obatan yang dikonsumsi gitu. Psikologis biasanya karena cemas, atau karena misalnya depresi, atau karena stres gitu, stres atau gangguan dalam penyesuaian, itu juga bisa. Kalau dari biologis bisa karena penyakit tertentu, baik itu akut maupun kronis gitu. Bisa juga karena memang dari hormonnya seperti itu biologis gitu. Kalau lingkungan ya mungkin karena berisik, atau memang kondisinya tidak mendukung seperti itu. Kalau obat-obatan ya ada beberapa obat yang bisa menyebabkan gangguan tidur, misalnya kafein, yang mengandung kafein, yang mengandung yang meningkatkan adrenalin, misalnya seperti yang
meningkatkan hormon kortisol, kewaspadaan itu obat-obatan yang menyebabkan gangguan tidur gitu. Tapi biasanya penyebabnya itu biasanya tidak tunggal. Jadi itu saling berhubungan biasanya gitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Satu sama lain itu biasanya saling melengkapi sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi gangguan tidur seperti itu. Kalau ini dok, kita mau tanya, kalau gangguan akibat tidur itu sendiri banyak terjadi pada wanita atau laki-laki dokter. Terus kenapa gitu dok? Gangguan tidur itu sebetulnya bisa terjadi pada wanita maupun pria gitu. Kalau persentasenya terus terang saya nggak tahu, saya nggak hafal gitu. Cuman kalau yang saya temui di klinis itu hampir sama. Jadi wanita maupun pria itu sama-sama berpotensi untuk mengalami gangguan tidur. Tapi biasanya itu yang lebih banyak itu lansia gitu. Jadi pria maupun wanita itu kalau sudah lansia itu kecenderungan untuk mengalami gangguan tidur itu lebih besar dibandingkan dengan yang anak-anak, remaja, dewasa muda gitu. Itu Mbak. Mungkin terlepas dari lansia, umurnya sudah ini gitu ya dok, terus juga berpikirnya mungkin yang anak-anak dok, terus tingkat stresnya lebih tinggi gitu ya dokter. Oh iya dok, ini kan juga masa COVID-19 ini kan belum berakhir ya dok. Ini banyak sekali fenomena untuk pasien COVID-19 ini, banyak yang mengidap gangguan tidur ini sendiri dokter gitu. Nah itu sendiri gimana dok? Sebenarnya fenomena gangguan tidur pada COVID ini terjadi hampir di seluruh dunia ya Mbak. Nah, jadi setelah terjadi pandemi COVID itu banyak yang pasca COVID itu mengalami gangguan tidur. Penyebabnya ada, atau mungkin yang tidak kena COVID juga jadi gangguan tidur. Biasanya itu karena perubahan dari lingkungan kita gitu. Jadi salah satunya karena perubahan dari rutinitas. Jadi kita kan rutinitasnya hilang, yang tadinya itu bekerja dari pagi sampai sore harus WFH gitu. Jadi dia punya waktu tidurnya tidak teratur gitu. Kadang dia tidur siang, kadang dia malam ngerjain lembur gitu. Itu rutinitasnya berubah sehingga irama sirkadian tubuh kita pun berubah. Jadi kita itu punya irama sirkadian yang itu mengatur jam tidur, jam kita terjaga. Nah itu berubah ketika rutinitas kita berubah. Terus kemudian yang kedua bisa juga karena terlalu banyak informasi. Jadi kita ketika pandemi COVID itu kita juga melihat informasi, scrolling Instagram, HP dan sebagainya, dan sinar biru itu sendiri itu dia bisa mempertahankan kortisol kita. Jadi hormon kortisol atau hormon stres kita itu jadi meningkat, dan itu menekan hormon melatonin, hormon tidur, hormon yang berfungsi untuk tidur. Jadi ketika kita itu melihat HP terus-menerus gitu, itu membuat kita terjaga, waspada, dan itu menurunkan hormon kita, melatonin kita, sehingga tidur kita jadi menurun karena kita waspada terus seperti itu. Dan juga hal-hal lain yang memang hubungannya dengan COVID itu sendiri. Jadi penurunan daya tahan tubuh, terus pada saat COVID itu kita cemas, akhirnya kita sulit tidur, terus kemudian kita juga bisa nyeri, demam dan sebagainya, itu kan membuat kita terganggu tidurnya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan dok dari kita sebutnya pemirsa gitu ya, pemirsa setia Instagram Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Ini pertanyaan pertama dokter. Selamat sore dok, izin bertanya, jika banyak pikiran dalam pekerjaan, sering sulit tidur, apa akan terjadi dampak negatif jika sering terjadi dalam waktu jangka yang panjang dokter? Terima kasih. Mungkin ini pekerja keras mungkin dok. Oh iya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan adalah dampak negatif dari gangguan tidur
yang disebabkan karena pekerjaan gitu ya. Ya mungkin kalau anak zaman sekarang ngomongnya itu burnout ya. Jadi pekerjaan yang terlalu keras gitu, mungkin apa namanya, mungkin lebih dari jam kerjanya misalnya seperti itu, akhirnya terjadi kelelahan, terus malah jadi sulit tidur, mungkin seperti itu. Ya yang jelas kalau misalkan kita itu bekerja di luar batas kemampuan gitu, biasanya kita maksimal itu bekerja itu 12 jam itu sudah pol gitu harusnya gitu. Kalau lebih dari itu ya itu akan terjadi burnout gitu. Apalagi kalau misalkan usianya sudah tidak dewasa muda. Jadi kalau dia di atas 40, 45 itu biasanya akan metabolisme akan melambat, terus kemudian akan terjadi gangguan di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita dan lebih tidak fleksibel dibandingkan kalau kita masih muda gitu, usia remaja, usia dewasa muda gitu. Apalagi kalau misalkan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama gitu. Penyebabnya akibatnya apa? Akibatnya bisa bermacam-macam. Misalnya penuaan dini yang paling simpel ya, karena kita ketika tidur itu kita produksi estrogen. Jadi ketika kita kurang tidur atau kualitas tidurnya kurang, maka produksi estrogennya menurun sehingga terjadi penuaan dini, mudah keriput, kolagen tampak lebih tua daripada usianya seperti itu. Kemudian juga akibat lainnya bisa terjadi obesitas, karena kalau misalkan kita tidurnya terganggu, biasanya kita cepat lapar, mudah lemes kan, jadi kita makan terus gitu. Terus kemudian obesitas itu sendiri nanti akhirnya ujung-ujungnya kalau dalam jangka waktu lama bisa terjadi gangguan metabolik, stroke, diabetes mellitus, jantung, hipertensi dan sebagainya gitu. Terus kemudian yang tidak kalah penting, bisa terjadi depresi dan gangguan tidur itu seperti lingkaran setan. Gangguan tidur bisa menyebabkan depresi menyebabkan gangguan tidur, muter aja kayak gitu. Terus kemudian bisa juga terjadi gangguan-gangguan di reproduksi, jadi libidonya menurun, kemudian kualitas sperma atau kualitas sel telurnya juga menurun, sehingga terjadi kemandulan, tidak subur seperti itu. Terus kemudian terjadi gairah seks yang menurun, seperti itu. Jadi banyak sebetulnya kerugian ketika kita mengalami gangguan tidur, terutama kalau dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, dokter, kalau untuk cara mengatasi gangguan akibat tidur sendiri, mungkin ada tips dan trik dari dokter Prima untuk penonton pemirsa Stay Alive Instagram Rumah Sakit Bina Batu Saida? Ya, kalau untuk mengatasinya, saya biasanya pertama itu menyarankan untuk membiasakan tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama, karena itu tadi berhubungan dengan irama sirkadian kita. Jadi tubuh kita itu kan punya irama sirkadian tuh, Mbak. Irama sirkadian itu mengatur jadwal tidur kita dan jadwal terjaga kita. Kalau itu kacau, maka akan terjadi gangguan. Maka itu distabilkan dulu. Kita bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama. Nah, setelah itu baru kita lakukan yang lain, misalnya olahraga gitu supaya metabolismenya bagus. Terus kemudian kita lakukan sleep hygiene atau persiapan sebelum tidur, atau kita berikan kualitas yang bagus untuk tidur kita gitu. Caranya yang pertama, kondisikan lingkungan dulu. Pada saat kita tidur, misalnya kita cari suhu yang pas, kemudian cahaya yang temaram misalnya gitu, mungkin dibantu dengan musik-musik yang lembut. Terus jangan tidur dalam kondisi berisik misalnya gitu, mungkin kita kondisikan kamarnya harus tenang gitu. Terus kemudian bajunya juga harus yang nyaman, mungkin yang dari katun, baju tidurnya juga yang enak. Mungkin sebelum tidur mandi air hangat seperti itu. Kalau saya menyarankan untuk
sebelum tidur melakukan ritual yang menyenangkan. Itu membantu kita untuk supaya tidur kita nyaman. Misalnya ada yang suka membaca buku yang menyenangkan untuk kita, mendengarkan musik yang dia suka, atau misalkan pakai skincare, mandi air hangat, mungkin minum susu gitu, atau makan cemilan yang ringan-ringan yang mengandung glisin atau mengandung protein gitu yang membantu kita untuk tidur dengan nyenyak gitu. Tapi jangan makan terlalu banyak ya sebelum tidur gitu. Jadi hindari yang pedas, hindari yang makan terlalu besar seperti itu. Tetap sikat gigi yang Tetap sikat gigi seperti itu. Jadi kita kondisikan ruangan tempat kita tidur itu betul-betul menyenangkan gitu. Jangan bekerja di tempat tidur, jangan makan di tempat tidur gitu. Hanya untuk tidur saja tempat tidurnya seperti itu. Terus kemudian juga kalau ada beberapa orang yang merasa cemas, jadi sebelum tidur tuh kadang overthinking gitu. Aduh nanti kerjaan saya belum selesai, aduh besok ngapain ya kayak gitu. Itu bisa dibantu dengan mencatat apa yang ingin dikerjakan nanti besok pagi. Jadi dengan kita mencurahkan pikiran kita yang overthinking itu di malam hari, kita tulis gitu, kita akan merasa tenang. Oh ini sudah tertulis, ini sudah tercatat, jadi tidak akan lupa seperti itu. Mungkin akan membuat catatan-catatan harian seperti itu. Atau juga ada yang mau menulis perasaan kita sebelum tidur, mungkin kita jengkel, lelah, capek dan sebagainya, itu bisa ditulis sehingga kita merasa seperti curhat ke orang sebelum tidur. Jadi tenang, akhirnya terus kemudian bisa tidur seperti itu. Kalau untuk aromaterapi sendiri itu membantu nggak sih dok aslinya gitu? Iya, itu cocok-cocokan ya. Jadi itu tadi yang namanya sleep hygiene itu setiap orang berbeda, tergantung dari selera orang tersebut gitu. Ada yang bisa terbantu dengan aromaterapi, misalkan dari aroma lavender seperti itu juga bisa membantu. Cuman ada orang tertentu yang memang yang nggak cocok dengan itu, ya nggak masalah. Cocok-cocokan sih gitu. Apapun yang membantu pemirsa untuk tidur itu lakukanlah gitu sebelum tidur. Kalau bisa itu continue gitu. Jadi supaya kualitas tidurnya itu baik. Nah ini dok, untuk memulai aktivitas yang baru seperti yang tadi dokter jelaskan, itu kita dari kebiasaan lama menuju kebiasaan yang baru itu kira-kira butuh berapa hari atau berapa minggu gitu? Kebiasaan lama ke kebiasaan baru tadi kan dari insomnia tadi kan ada gimana caranya untuk tidak insomnia lagi gitu kan, mengatasi itu. Nah itu untuk jangka waktunya berapa hari gitu dok, agar tidur kita juga berkualitas gitu. Iya, namanya kebiasaan ya harus dilakukan tiap hari. Cuman berapa lama biasanya itu akan terbiasa setelah 2 minggu gitu. Kita kan bisa karena terbiasa ya, mungkin awalnya melakukan 1-2 hal dulu, lama kelamaan mungkin kita tambah kebiasaan baik lainnya sehingga lama kelamaan kita terbiasa melakukan banyak hal baik supaya kualitas tidur kita baik seperti itu. Nah dokter, ini ada pertanyaan yang kedua dari pemirsa live Instagram Rumah Sakit Bunda Pusada. Kita bantu bacakan. Untuk pertanyaannya, mau bertanya apakah yang sering terjadi kalau tidur kita itu lama tapi masih sangat capek ketika bangun. Kenapa itu ya dok? Itu tadi yang saya jelaskan di awal, itu adalah gangguan dari kualitas tidur. Jadi makanya kita tidak hanya menilai tidur itu dari kuantitasnya atau jamnya, tapi jam tidur atau lamanya tidur, tapi juga kualitasnya. Apakah kualitas tidur kita baik atau tidak? Ada yang jamnya lama tapi ternyata bangun masih capek, merasa lelah seperti itu, merasa tidak recovery, merasa tidak fresh. Itu biasanya karena kualitas tidurnya kurang baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa karena berbagai macam, misalnya tidurnya mengorok atau terbangun-bangun, lidah jatuh ke belakang, obesitas itu menyebabkan seperti itu. Bisa juga karena mimpi buruk, atau nightmare, sebutannya nightmare gitu. Terus
bisa karena hal-hal lain, misalnya berisik atau karena misalnya bunyi HP, terbangun-bangun. Jadi banyak hal yang menyebabkan itu. Coba dikaji kembali apa yang menyebabkan kualitas tidurnya kurang baik gitu. Ya dokter, ini ada lagi pertanyaan. Banyak ini dokter pertanyaan. Sore hari ini luar biasa dok. Ini ada pertanyaan lagi. Jika badan rasa capek bisa cepat tidur, tetapi jika sedikit aktivitas dalam malamnya mengalami kesulitan tidur, apakah itu normal dokter? Ya, tergantung aktivitasnya. Sebetulnya kita kembali ke irama sirkadian tadi. Aktivitas tubuh itu menyebabkan peningkatan metabolisme. Jadi dari jantung, kalau kita aktifkan, misalnya kita olahraga malam atau kita bekerja malam hari atau kita memikirkan sesuatu di malam hari, itu bisa meningkatkan hormon kortisol tadi yang terjaga, membuat kita terjaga tadi, bisa meningkatkan denyut jantung, bisa meningkatkan tensi. Makanya kalau kita memeriksa tensi, harusnya orang sudah 15 menit istirahat. Itu juga seperti itu. Sebelum kita tidur, sebaiknya kita tidak melakukan aktivitas yang meningkatkan hormon kortisol dan hal-hal yang tadi itu, metabolisme itu, sehingga kita bisa dalam kondisi rileks, tenang, dan siap untuk tidur. Jadi tubuh kita sendiri itu sudah rileks, sudah tenang, sehingga tidur. Jadi seharusnya dihindari hal-hal yang membuat atau aktivitas yang berat yang membuat kita jadi sulit tidur. Nah, kita bacakan lagi dok. Ini selamat sore dok. Apakah gangguan tidur berpengaruh dengan siklus haid? Ya. Itu sulit dijawab karena kita harus melihat dari keseluruhan. Siklus haid dan gangguan tidur itu sama seperti lingkaran itu, ayam dan telur itu. Jadi gangguan siklus haid misalnya bisa menyebabkan gangguan tidur bisa menyebabkan siklus haid. Tapi dua hal itu sebetulnya salah satu warning atau salah satu gejala yang membuat kita itu harus berobat, harus memeriksakan diri gitu. Berarti ada yang salah nih dengan hormon saya, berarti ada yang salah ini mungkin dengan metabolisme saya, seperti itu. Jadi kadang gangguan tidur itu merupakan salah satu gejala dari gangguan lain yang lebih besar, seperti itu. Sama seperti gangguan siklus haid itu bisa jadi merupakan salah satu gejala dari penyakit lain atau gangguan lain yang lebih besar gitu. Nah, itu harus kita periksa dulu sebelum kita tahu betul-betul apa sih sumber masalahnya gitu. Seperti itu. Nah, ini dok, kita bacakan lagi, ada pertanyaan dokter. Bagaimana tips memanajemen pikiran agar terhindar dari gangguan tidur? Oke, manajemen pikiran ya. Sebetulnya banyak tips-tips di YouTube, di Instagram yang mengajarkan teknik relaksasi ya, mindfulness, mungkin ada teknik pernafasan 478 dan sebagainya. Itu bisa di browsing, bisa dicek, bisa dilihat sendiri di YouTube seperti itu. Banyak yang sudah memberi tips-tips mengenai bagaimana mengolah pikiran atau mengendalikan pikiran kita supaya kualitas tidur kita baik. Cuman setiap orang punya kecocokan masing-masing gitu, dan setiap orang itu tidak bisa disamakan karena manusia itu unik ya gitu. Ada yang cocok dengan metode satu, ada yang cocok dengan metode lain. Cuman hampir semuanya itu dengan sleep hygiene tadi itu yang saya ceritakan tadi, ritual sebelum tidur mungkin membuat kondisi tidur menyenangkan, itu hampir semua orang sebetulnya bisa menerapkan itu gitu, karena itu mudah. Nah, gitu. Jika itu memang memang belum bisa mengatasi gangguan tidur, ya sebaiknya memang harus berobat atau harus konsultasi supaya kita tahu akar permasalahannya ada di mana, seperti itu. Karena ada juga yang mempunyai gangguan di neurotransmitter otak atau gangguan perasaan atau pikiran yang harus kita bantu dengan psikoterapi ataupun pengobatan seperti itu. Nah dokter, ini kan banyak pertanyaan yang gimana sih caranya agar tidur saya tetap tetap
pemirsa ini mau berobat gitu ya dok, atau Konsultasi. konsultasi itu di dokter Prima. Dokter Prima sendiri di Rumah Sakit Bina itu ada di hari Senin, Rabu, dan hari Kamis ya dokter. Iya betul. Setiap jam 15 sampai jam 17 sore gitu ya dok. Dan dokter Prima ini adalah salah satu dokter terbaru di Rumah Sakit Bina Bakti Husada ya dokter. Iya betul Mbak. Untuk ini saya dok, kalau untuk BPJS sendiri sudah bisa atau gimana dokter? Ya pemirsa juga pada tahu gitu. Oh iya, ya kebetulan ini BPJS sudah bisa. Jadi buat teman-teman atau bapak ibu yang memang menginginkan untuk berkonsultasi dengan menggunakan BPJS itu sangat bisa di hari-hari tersebut, Senin, Rabu, dan Kamis. Pukul 13 sampai pukul 15 pukul 3 sore sampai pukul 5 sore itu dengan rujuk, kalau ke poli ya dengan rujukan dari Vaskes pertama ya, dari Vaskes pertama. Dan keunggulannya di rumah sakit ini Mbak Okta, terutama di poli jiwa itu kita bisa menggunakan kita bisa berkonsultasi lewat telemedicine seperti gitu itu ya dok. Jadi untuk bapak ibu atau pasien-pasien yang mungkin merasa atau memang belum bisa karena keterbatasan, misalkan ada juga yang memang lansia misalnya sulit berjalan dengan kondisi fisik tertentu yang sulit untuk datang ke rumah sakit, atau mungkin untuk yang memang jauh, yang tidak bisa tidak sulit terjangkau lokasinya atau bagaimana, itu bisa berkonsultasi lewat telemedicine seperti itu. Kalau misalkan untuk yang umum itu bisa tanpa BPJS itu bisa menggunakan telemedicine, dan itu sudah terdaftar atau misalkan sudah resmi dari rumah sakit seperti itu. Kalau misalkan untuk yang BPJS itu nanti sistemnya bisa diwakili oleh keluarga seperti itu. Ini informasi yang sangat menarik sekali ya dokter. Jadi misalkan nanti mendaftar dari BPJS mau pakai telemedicine itu tetap bisa. Jadi datang diwakili keluarga, yang penting membawa rujukan ya Mbak, dan syarat-syaratnya. Kemudian nanti kita bisa bertelekonsultasi lewat video call seperti itu, video call, dan itu semua sudah terregistrasi dan juga sudah nanti sudah tercatat di rumah sakit. Jadi secara resmi seperti itu. Dijawab langsung oleh dokter Prima. Gitu. Nah, dokter, kalau untuk orang dengan, mohon maaf ya dok, kesehatan jiwa seperti itu kan butuh terapi ya dok. Nah, itu apakah terapinya dikonsumsi terus-menerus atau memang ada jangka waktu tertentu? Gitu dok. Ya, banyak sih yang menanyakan seperti itu Mbak Okta. Jadi ketergantungan obat jiwa itu seperti apa sih? Kenapa harus dikonsumsi sepertinya dalam jangka waktu tidak terbatas gitu? Sebetulnya bukannya tidak terbatas, tapi memang ada aturan tertentu untuk meminumnya. Jadi setiap diagnosa gangguan jiwa, setiap obat itu punya aturan tertentu gitu. Ada yang dikonsumsi dalam jangka waktu pendek, ada yang harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tapi selama itu dikonsumsi sesuai dengan aturan dari dokter, itu tidak ada yang menyebabkan ketergantungan, asal itu dikonsumsi sesuai dengan aturan. Jadi sama seperti obat lain yang bukan obat jiwa pun, itu juga sebetulnya harus dikonsumsi sesuai dengan aturan. Karena kalau tidak dikonsumsi sesuai aturan, jadi tidak akan optimal gitu, penyembuhannya tidak akan optimal, mungkin efek sampingnya jadi lebih besar gitu daripada manfaatnya gitu. Jadi asal itu dikonsumsi sesuai dengan aturan dokter, tidak ada yang menyebabkan ketergantungan seperti itu. Apakah harus seumur hidup? Oh tidak, siapa yang bilang seumur hidup gitu kan? Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bukan ketergantungan, itu adalah kebutuhan. Sama seperti penyakit lain, misalkan hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit stroke, itu juga mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama. Itu tidak ketergantungan, tapi itu merupakan kebutuhan
gitu. Jadi masing-masing orang punya kebutuhannya masing-masing, dan itu jika memang perlu dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, ya seharusnya disesuaikan dan memang dikonsumsi sesuai dengan aturan dokter. Nanti kalau misalkan memang sudah membaik, biasanya kami akan menurunkan dosisnya perlahan-lahan sampai akhirnya kemudian di stop. Jadi obat-obatan psikiatri atau gangguan jiwa biasanya itu diturunkan perlahan-lahan dan tidak boleh langsung di stop, karena itu nanti menyebabkan ribuan fenomena, jadi kumat lagi lah, atau misalkan belum tuntas seperti itu. Biasanya kadang-kadang yang orang-orang yang berulang atau penyakit berulang biasanya seperti itu, dia langsung nyetop tanpa sesuai dengan aturan dari dokter, kemudian nanti kumat lagi. Tapi harusnya kalau sudah tuntas biasanya tidak kumat lagi, seperti itu. Ya dokter, ini ada pertanyaan satu lagi. Saya seorang overthinking keras dok. Sudah berusaha melakukan hal yang menyenangkan sebelum tidur, tetapi setiap malam saya selalu terbangun setiap 1 jam sekali dokter. Itu kenapa ya dok? Ya itu harus dikaji secara menyeluruh. Kita nggak bisa melihat dari 1-2 hal aja gitu. Apakah itu dimulai dari kapan? Apa yang menyebabkan dia overthinking? Apakah gangguan tidurnya sifatnya organik atau anorganik? Ataukah penyebabnya psikologis murni atau ada biologisnya? Atau ternyata setelah dikaji ternyata kanan kirinya berisik misalnya gitu, itu bisa juga gitu. Jadi kita harus kaji secara menyeluruh untuk bisa mengetahui, bisa mengassessment kira-kira kenapa sih, apa sebabnya dia terjadi gangguan tidur seperti itu. Ada lagi yang tanya dok, kenapa apakah harus memakai rujukan pada saat waktu ke poli? Ya, kalau misalkan menggunakan BPJS itu memang kalau menurut aturan BPJS menggunakan rujukan ya dari FKTP dari pertama gitu. Nanti ketika memang biasanya itu ketika sudah berobat pertama itu kita berikan surat kontrol ya, surat kontrol, jadi tidak perlu meminta lagi selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kalau misalkan memang dalam kurun waktu 3 bulan cukup pakai surat kontrol itu yang Mbak bayar. Seperti itu. Jadi untuk pertama kali minta, habis itu 3 bulan nggak perlu minta lagi seperti itu. Iya. Dan bisa digunakan selama 3 bulan itu. Bisa digunakan selama 3 bulan. Baik dokter, ini tidak terasa waktunya sudah. Iya, asik banget ya kita ngobrol ya. Asik banget kita hari ini ngobrolnya dok. Tambah ilmu, tambah bermanfaat nih dokter. Terima kasih sudah menonton Bina Entertainment Series pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okta dan Dokter Prima undur diri ya dokter. Selamat sore. Selamat sore.